Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan doa pagi dan doa sebelum belajar. Jika sudah, kita akan masuki materi tematik, yaitu muatan matematika. Pada sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan teknik bersusun tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Bapak yakin kalian semuanya sudah paham semua. Kita akan memasuki materi hari ini, yaitu tentang soal cerita. Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Pada soal cerita, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi kalian harus tahu hal-hal yang diketahuinya dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Ini harusnya sesuai ya. Kalimat matematika contohnya seperti apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Oke, supaya lebih gampang kita langsung ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1.247 meter persegi dan 1.320 meter persegi. Berapa total jumlah tanah paman seluruhnya? Nah, ini berarti dijumlah ya. Penyelesaiannya, total luas tanah 1.247 ditambah 1.320. Supaya lebih gampang, kita akan menyusunnya dengan bersusun pendek ya. Seperti ini. Oke, kita akan jumlahkan. 7 ditambah 0 berapa? 7. Ya. Lanjut, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Terus 2 ditambah 3 berapa? 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1.247 ditambah 1.320 sama dengan 2.567. Ingat, dalam menyusun cara bersusun, kalian harus mengurutkan antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang ke pengurangan ya. Tidak jauh berbeda ya cara penjumlahan dengan pengurangan. Yang bedanya apa? Yang tadi dijumlahkan sekarang dikurangnya. Yang A, 4.758 dikurang 3.425 sama dengan. Yang B, 4.385
dikurang 1420 sama dengan, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, penyelesaian pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, ini tanpa teknik meminjam kalian insya Allah paham ya. Oke, kita lihat yang pertama 8 dikurang 5 sama dengan berapa? 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 4 sama dengan 3 lagi. Sekarang 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya. Ingat, dalam cara menyusun pendek kalian harus menyusun antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya harus dengan sejajar ya. Oke, jadi 4.758 dikurang 3.425 sama dengan 1.333. Ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan pengurangan teknik meminjam. Ya, yang tadi tanpa meminjam, sekarang teknik meminjam. Oke, kita akan susun dulu dengan cara bersusun seperti ini. 4.385 dikurang 1.420 sama dengan 5 dikurang 0. 5 dikurang 0 tidak meminjam ya, karena yang atas lebih besar. Berapa 5 dikurang 0? 5. Sekarang 8 dikurang 2 sama dengan berapa? 6. Ini juga tidak meminjam ya, karena yang atas lebih besar. Nah, yang jadi permasalahan yang 3 dikurang 4 bisa nggak? Tidak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 4. Bagaimana caranya? Caranya harus meminjam ke angka 4. Nah, 3 dikurang 4 tidak bisa ya, minjem 1 ya, dicoret, 3 dicoret. Jadi berapa? Minjem 1 jadi 13. Jadi 13. Nah, yang 4-nya juga dicoret karena sudah dipinjam 1. Jadi berapa? Jadi 3. Oke, sekarang kita akan mengerjakannya karena sudah bisa dikurangi ya. 13 dikurang 4 sama dengan berapa? 9 ya, harusnya 9 ya. Harusnya 9. Ini harusnya 9 ya, bukan angka 3. Pak Irfan salah ngetik ya. Oke, kita ini harusnya 9. Ya, 9. Oke, kita lanjut. 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Nah, jadi 4.385 dikurang 1.420 sama dengan 2.965. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, soal cerita tentang pengurangan bilangan. Nah, di sini di soal cerita tentang pengurangan bilangan tidak jauh berbeda dengan penjumlahan ya.
Akan tetapi untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kalian perlu membaca soal dengan cermat. Ya, jika perlu, baca soal berulang-ulang sampai kalian memahami hal yang diketahui dan ditanyakannya. Oke, supaya lebih gampang, kita ke contoh. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, kalimat matematikanya mana? Kalimat matematikanya yaitu, yang selisih. Selisih itu dikurang. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalimat matematikanya adalah 3.465 dikurang 2.945. Hitunglah pengurangan dengan cara bersusun. Oke. Nah, ya. 5 dikurang 5 sama dengan berapa? 0. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, di sini 4 dikurang 9 tidak bisa. Bagaimana caranya seperti tadi? Harus meminjam 1. Ya, harus meminjam 1. Ke mana? Ke angka 3, ke ribuan. Ya. Nah, yang ini berarti dicoret. Jadi berapa? Jadi 14. Nah, yang 3-nya juga dicoret. Jadi berapa? Jadi 2. 14 dikurang 9 sama dengan berapa? 5. Nah, yang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nggak usah ditulis. Kalau 0 di depan nggak usah ditulis. Jadi, selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, kita cukupkan materi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.